Halo, kembali lagi dengan Fani di sini. Kali ini, kita akan membahas masalah yang sering kita hadapi dalam hidup sehari-hari, yaitu bagaimana cara mengatasi masalah. Biasanya, masalah timbul berawal dari komunikasi yang tidak seimbang dan kurang jelas. Komunikasi juga terhambat bila kita di lingkungan yang toksik, artinya tidak suka perubahan atau perbaikan. Masalah juga muncul karena langkah-langkah yang kita ambil semakin jauh dari tujuan. Artinya, bisa melebar atau bahkan berbeda arah. Dan ini yang paling sering terjadi, yaitu tidak ada evaluasi atau refleksi selama proses ketujuan berjalan. Untuk mengatasi masalah komunikasi, kita harus mulai langkah dengan aktif mendengarkan. Bila untuk diri sendiri, ada baiknya kita dengarkan suara hati kita, para ahli lewat podcast, buku, dan lainnya. Sementara untuk tim, kita perlu aktif mendengarkan untuk memahami kekhawatiran tim. Kita juga perlu kritis dalam mencari sumber masalah lewat evaluasi. Bila untuk diri sendiri, kita harus tahu apa hambatan yang menyabotase kita. Sementara untuk tim, kita harus mendengar pendapat yang lain agar lebih objektif. Pahami ide dan masukan dari orang-orang yang terlibat. Biarkan mereka merespon berdasarkan logika, artinya lewat bukti dan data yang jelas, untuk membangun kepercayaan. Setelah itu, lakukan pengawasan yang jelas dengan cek rutin progres atau tahapan dari tujuan yang ingin dicapai. Membuat poin-poin tindakan dengan menjaga kemajuan yang konsisten. Mengidentifikasi celah yang mungkin akan jadi masalah untuk mengantisipasi tim bergerak ke arah yang berbeda atau bergeser. Lalu, bagaimana cara memecahkan masalah? Yaitu dengan definisikan masalah lebih jelas, dengan fokus pada masalah sebenarnya. Cari akar penyebab dengan melakukan pertanyaan 5W. Tanyakan mengapa hal itu terjadi sebanyak 5 kali, hingga menemukan penyebab dasar. Lakukan brainstorming untuk mencari cara penyelesaian alternatif atau opsional, tanpa membatasi ide, gagasan. Terkadang kita menemukan perspektif baru. Evaluasi secara efektif, mulai dari kelayakan sumber daya, biaya dan waktu, serta risiko atau konsekuensi yang tak terduga atau harus ditanggung. Amati perkembangan aksi secara spesifik. Berikut adalah kerangka kerja dalam memecahkan masalah. Kamu bisa pilih salah satu cara, atau beberapa cara, untuk memudahkan kamu memecahkan masalah. Misalnya dengan teknik PDCA, yaitu dengan perencanaan yang matang, aksi apa saja yang harus dilakukan, kapan kita perlu evaluasi, dan perbaikan apa yang harus kita lakukan. Cara lainnya adalah lewat analisis SWOT, yaitu dengan mengetahui kekuatan apa yang kita miliki, kekurangannya, peluang-peluang yang kita dapatkan, juga hambatan-hambatannya. Cara lainnya adalah dengan melihat pola desain. Artinya, kita berpusat pada sumber daya, lewat antisipasi perubahan inovasi dengan membangun empati, mendefinisikan masalah, membuat ide gagasan, dan memberi contoh atau prototipe, dan mengujinya. Contoh kasus, mau ikut program beasiswa, tapi tidak tahu bagaimana cara memulainya dan apa saja yang harus dipersiapkan. Bila menggunakan teknik PDCA, maka akan memudahkan kita dalam menentukan langkah. Buat rencana, beasiswa jenis apa yang kita perlukan, penuh atau sebagian, dalam atau luar negeri, lalu mulai mencari informasi. Aksi, program beasiswa yang mana yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian kita, dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Cek, bagian mana yang perlu dan belum dipenuhi. Bila sudah lebih dari 85% terpenuhi, maka kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Namun, bila di bawah 85%, maka kita perlu melakukan perbaikan. Tindakan atau perbaikan, bila kamu di atas 85%, maka kamu bisa segera menyiapkan administrasi yang diminta dan mengirimkan semua berkas yang diperlukan. Untuk kamu yang masih di bawah 85%, kamu masih bisa mengikuti di periode mendatang, hingga kesiapanmu sudah lebih dari 85%.
Sementara bila kita menggunakan teknik SWOT pada kasus yang sama, kita bisa lihat dari kekuatan, nilai akademis konsisten dan di atas persyaratan, pengalaman organisasi, aktif ikut pelatihan yang relevan dengan jurusan. Tapi kekurangannya, penghargaan tidak relevan dengan jurusan, belum pernah ikut menjadi sukarelawan. Kesempatan, menganalisa kemungkinan diterima lewat berapa persen kemungkinan yang bisa kita dapat dengan kelebihan dan kekurangan tersebut. Bila di atas 85%, berarti masih ada harapan. Sementara bila di bawah 85%, berarti kita perlu perbaikan-perbaikan. Setelah itu kita perlu menyadari hambatan, misalnya waktu pengumpulan berkas terlalu mendesak. Kesimpulannya, setiap masalah ada, bukan untuk dihindari, melainkan dihadapi. Masalah ada supaya kita bertumbuh dan belajar, dengan melihat hal positif yang bisa kita pelajari sebagai bekal ketika kita akan menghadapi masalah lainnya, yang bisa jadi lebih besar. Oleh sebab itu, jadikan masalah sebagai tes kemampuan dan keahlian. Sekian dulu penjelasan kali ini. Terima kasih dan saya akan menghargai bila kalian mau membagikan, mengikuti kanal saya, memberi jempol, lonceng, dan juga komen supaya saya pun bisa lebih baik ke depannya. Sampai jumpa.